Bagaimana kerjanya algoritma sorting dalam C++? Mari kita lihat bubble sorting, insertion, dan selection sorting. Sebelum saya mulai, sorting yang saya jelaskan adalah sorting dari nilai kecil ke besar atau ascending, nilai yang akan diurut berada dalam sebuah variabel array yang diakses menggunakan indeksnya. Pertama, bubble sorting. Pengurutan data dengan cara membandingkan dua data yang bersebelahan, dimulai dari indeks 0 atau posisi pertama. Dari data yang dibandingkan, data yang lebih besar akan berpindah ke belakang. Jika nilai data itu adalah nilai yang paling besar di antara semua data lainnya, maka otomatis akan terdorong ke paling belakang. Jika sudah dibandingkan sampai paling belakang, akan dilakukan pembandingan lagi dari awal, namun hanya membandingkan sampai kedua terakhir karena yang paling belakang merupakan data yang paling besar, jadi sudah tidak perlu dibandingkan lagi, posisinya sudah benar. Berikutnya hanya sampai posisi ketiga terakhir, keempat terakhir, hingga akhirnya semua data sudah tersusun, yang paling besar di paling belakang dan yang paling kecil akan berada di paling depan secara otomatis. Inilah coding dari bubble sorting. Misalkan saya memiliki angka-angka berikut dengan nilai masih acak dan urutannya juga belum sesuai. Algoritma dimulai dari for dalam kurung i sama dengan 0, i kurang dari 11 min 1, dan i plus plus, artinya i bertambah 1 setiap perintah di dalam for ini berjalan sampai habis. Mengapa i-nya kurang dari 11 min 1? I kurang dari 11 min 1 artinya i kurang dari 10. Maka loop ini akan berulang sebanyak 10 kali. Tetapi mengapa 10 kali sedangkan data kita ada 11? Bayangkan kita memiliki 3 data saja, nilainya masing-masing 2, 1, dan 3. Untuk mengurutkan menjadi 1, 2, dan 3, kita cukup untuk memindahkan 2 dan 1, dan kita sudah mengurutkan semuanya. Sama halnya dengan 11 data, jika kita mengurutkan 11 data, kita cukup memindahkan 10 data. Di dalamnya terdapat for lagi, dengan kurung J sama dengan 0, J kurang dari 11, min 1, min I. For dengan J ini akan dikurangi dengan berapa banyak for dengan I sudah berjalan. Jika sudah berjalan 1 kali dengan tuntas, maka for dengan J akan dikurangi 1. Jika for I sudah berjalan sebanyak 3 kali, maka for dengan J ini akan dikurangi sebanyak 3. Kemudian di dalam for terdapat logic if dengan parameter data indeks J lebih dari data indeks J plus 1. Maksudnya data dengan posisi J memiliki nilai yang lebih besar daripada data yang tepat di depannya. Barulah perintah di dalam ini dijalankan. 3 baris perintah ini menghasilkan posisi dari data dengan indeks J dengan yang di depannya ditukar. Setelah semua ini dijalankan, maka proses bubble sorting telah terjadi sesuai ilustrasi. Kedua, selection sorting. Pengurutan data dengan cara mencari data dengan nilai yang paling kecil dari semua data lalu secara berurutan diletakkan di paling depan. Berikutnya mencari lagi data dengan nilai terkecil dari semua data kecuali data yang sudah dipindah ke depan tadi. Data ini kemudian akan diletakkan setelah data yang paling depan tadi. Lalu begitu seterusnya untuk data ketiga, terkecil ketiga akan diletakkan di posisi di belakangnya data kedua. Akhirnya paling belakang adalah data yang paling kecil terakhir. Nilai paling besar akan berada di paling belakang karena yang paling kecil yang duluan ditaruh paling depan. Algoritma selection sorting dimulai dari for loop dengan kurung i sama dengan 0, i kurang dari 10 min 1, dan i plus plus. Sama dengan tadi i kurang dari 10 min 1. Jika ada 10 data, kita hanya perlu memindah-mindahkan data sebanyak 9 kali dan sudah bisa mengurutkan semua data. Di dalamnya kita memasukkan nilai i ke dalam variable first, karena kita tidak mau memodifikasi nilai i sebab bisa menyebabkan masalah dengan looping for-nya. Perintah berikutnya for dalam kurung J sama dengan i plus 1, J kurang dari 10, dan J plus plus. Dalam kasus ini berbeda, J dimulai tidak saat nilainya 0, melainkan 1 karena ia ditambah 1 saat awal. Jadi akhirnya for ini hanya berjalan sebanyak 8 kali. Namun yang dijalankan adalah evaluasi, yaitu data dengan indeks J. Jika lebih kecil daripada data dengan indeks first, maka first akan bernilai J. Maksudnya adalah first sekarang menyimpan nilai, yaitu posisi J, karena J adalah nilai posisi dari array yang memiliki nilai paling kecil. Untuk bisa memastikan array dengan indeks J yang paling kecil, maka itulah dilakukan pengulangan for. Kemudian setelah for adalah lanjutan berisi 3 baris dengan fungsi yaitu menukar posisi dari nilai terkecil tersebut
dengan posisi awal, yaitu I. Namun saat berjalan, I akan berubah menjadi 1 hingga akhirnya menjadi 9, dan nilai ke-9 tersebut yang ditukar dengan nilai yang terakhir paling kecil. Dengan kata lain, nilai paling besar. Maka dari itu semua nilai sudah terurut dari paling depan kecil hingga paling belakang paling besar. Insertion sorting, pengurutan data dengan cara yaitu membandingkan data kedua dengan data yang di depannya. Selama nilainya lebih kecil dari data yang tepat di depannya, maka majukan posisi data tersebut. Berikutnya data ketiga, keempat, sampai data terakhir dibandingkan dengan data yang di depannya, dan perlakuan sama, maju posisinya jika nilainya lebih kecil dari data yang tepat di depannya. Pada akhirnya data semua akan tersusun dengan nilai yang paling kecil akan berada di paling depan, dan dengan begitu otomatis data yang paling besar akan berada di paling belakang. Lalu di dalam codingannya, algoritma dimulai dengan for I sama dengan 1, I kurang dari 10, dan I++. Untuk kali ini, I tidak kurang dari 10 min 1 karena I sudah bernilai 1. Di dalam for loop perintahnya, variable temp diisi dengan data dengan indeks I, yaitu data kedua karena I-nya bernilai 1. Kemudian variabel J menyimpan data tepat sebelum I, yaitu data ke-0. J akan selalu berada di belakang I. Jika misal sudah berjalan sebanyak 5 kali, I-nya bernilai 5, maka J-nya akan bernilai 4. Perintah berikutnya, while dalam kurung temp kurang dari data dengan indeks J, dan J lebih dari sama dengan 0. Maka jalankan perintah, maka data dengan indeks J plus 1, yaitu data yang ditempati I, sama dengan data J, yaitu maju. Setelah itu J dikurangi lagi 1. Fungsi dari temp kurang dari dt indeks J adalah untuk memeriksa jika nilai dari dt indeks I yang disimpan di dalam temp itu memiliki nilai yang lebih kecil daripada dt dengan indeks J. Jika ini benar, ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu J lebih dari sama dengan 0. Fungsi dari J lebih sama dengan 0 adalah untuk memastikan bahwa nilai J tidak berada di bawah 0, karena tidak ada array dengan indeks yang bernilai negatif. Dengan parameter while yang sudah tidak terpenuhi, nilai pada temp dimasukkan ke dalam array data dengan indeks J plus 1, yang tepatnya adalah posisi yang kosong. Untuk memahami lebih lanjut, saya memodifikasi codingan barusan untuk menunjukkan proses perubahannya setiap kali algoritmanya melakukan sebuah iterasi. Dengan kata lain, programnya akan menuliskan setiap perubahan yang dijalankannya satu persatu baris. Dengan ini saya dapat memahami lebih mudah dan mungkin kalian juga bisa lebih mudah memahami dengan membaca program ini. Saya sarankan kalian coba untuk memodif kode-kodenya dan lihat hasilnya. Selain itu saya tantang kalian, jika merasa tidak mampu, kalian harus mencoba. Coba untuk memodif kode tersebut supaya menghasilkan data yang berurut dari besar ke kecil. Kebalikan dari saya, yaitu kecil ke besar. Tips dari saya, kalian cukup mengubah satu simbol lebih dari atau simbol kurang dari di dalam codingan saya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Tolong tambahkan dalam komentar jika Anda ada pertanyaan juga, dan semoga Anda paham. Sampai jumpa.